Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gading dan kita jumpa kembali di channel Bang Bogel. Oke geng, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Jadi begini ya kawan ya, khususnya bagi kalian semua lah yang masih sama seperti aku ya, sebagai pemula. Aku juga masih sangat pemula, channel ini juga masih sangat pentil ya. Baru punya 4 video. Jadi kita sebagai pemula itu kan punya target, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Walaupun kita harus mengejar target itu, kita harus pahami dulu apa aja ya peraturan-peraturan yang sudah dipersiapkan oleh YouTube itu sendiri. Jangan sampai terjadi kayak aku kemarin ya. Aku kemarin di salah satu videoku ada seseorang yang mungkin juga masih sebagai pemula. Dia membagikan channel link YouTube-nya ke dalam kolom komentar gitu. Atau ada juga yang meminta subscribe balik di dalam komentar gitu ya. Aku sarankan untuk kita semua sebagai pemula jangan pernah melakukan hal semacam itu. Karena itu akan dianggap spam atau sampah oleh pihak YouTube. Dan itu akan merugikan channel kita untuk kedepannya. Untuk mempromosikan channel kita itu ada tempat tersendiri. Bukan di kolom komentar video YouTube gitu. Itu nggak baik. Cara untuk kita mempromosikan itu mungkin bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, atau bisa juga melalui grup-grup yang kita ikuti di WhatsApp gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hanya itu yang bisa merugikan channel kita untuk kedepannya. Masih ada berapa lagi sih? Masih ada beberapa lagi yang harus kita hindari supaya channel kita tetap aman dan tidak akan kena suspend oleh YouTube. Untuk apa coba kita bangun channel setengah mati, habis-habisan, modal data, modal wifi, ya kan? Kita lakukan itu bukan tanpa modal, terutama pikiran. Tapi itu akan menjadi percuma kalau kita terlalu banyak membuat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan channel kita nantinya. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal tadi, walaupun kita masih sebagai pemula dan harus memenuhi target untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita jangan melakukan hal-hal yang merugikan gitu. Jangan melakukan hal-hal yang dianggap pelanggaran oleh pihak YouTube. Mungkin di video lain udah ada juga ya senior-senior atau yang lebih memahaminya itu sudah membagikan di videonya masing-masing itu apa aja yang harus dihindari supaya channel YouTube kita tidak dikenakan suspend atau dibekukan ya. Tapi di sini aku akan membagikannya lagi, aku akan men-share-nya lagi melalui video ini. Apa aja kira-kira yang harus kita hindari supaya channel kita bisa tetap selamat dan nantinya bisa dimonetisasi. Nah, salah satu yang kita harus hindari adalah kita jangan menggunakan trik robot player. Apa yang dimaksud dengan robot player itu? Robot player adalah dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa ditemukan melalui logaritma YouTube. Contohnya, kita mungkin memiliki beberapa akun YouTube dan kita gunakan untuk masuk dengan melalui email atau nomor handphone yang sama. Maka YouTube akan sangat mudah bisa untuk mendeteksinya. Memang trik ini bisa kita gunakan untuk menambah jam tayang ya. Tapi aku sarankan sekali lagi, hindarinlah hal semacam ini atau trik ini. Karena kita bisa menggunakan sosial media lain untuk bisa kita promosikan channel atau video kita. Kayak yang aku sebutkan tadi, mungkin kita bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui Instagram. Supaya channel kita aman, jadi aku sarankan sekali lagi, hindari trik seperti robot player ini.
Atau mungkin ada di antara kita yang menggunakan aplikasi bantuan pihak ketiga untuk menambah jam tayang channel YouTube kita ya. Jadi aku sarankan juga kalau menggunakan trik aplikasi bantuan itu, kita harus bijak dan gunakan sebaik mungkin. Karena kalau nggak salah itu ada juga peraturan YouTube tentang durasi tonton minimal sekitar 2 atau 2,5 menit gitu ya. Jadi usahakan kita promosikan video melalui aplikasi bantuan itu durasinya di atas 3 atau 4 menit supaya tidak gampang terdeteksi oleh pihak YouTube-nya itu sendiri. Karena apa? Karena itu juga akan muncul ya di logaritma YouTube. Oke, hal yang selanjutnya harus kita hindari itu adalah mengupload ulang video orang lain atau biasa disebut dengan re-upload. Apa bedanya kita sama maling gitu ya geng kalau kita gunakan trik ini? Memang bisa dibilang oke lah kita lakukan hal semacam itu dengan mengambil video yang tersedia di filter Creative Commons gitu ya. Tapi kalau bisa kita berikan apresiasi kepada yang memiliki video itu. Contoh, kita sebutkan dari mana sumber video yang kita upload, atau kita masukkan ke deskripsi pemilik video tersebut. Dan kalau bisa jangan kita caplok, tinggal caplok gitu. Agak usahalah, agak berusaha sedikit dengan melakukan pengeditan di video itu supaya tidak sama persis dengan video yang dimiliki orang lain. Ingat, kalian harus berikan suatu apresiasi kepada pemilik video itu dengan contoh yang aku berikan tadi. Atau kalian ajak pengunjung channel kalian untuk mengunjungi channel pemilik video itu supaya dia juga merasa dihormati dan dihargai gitu ya geng. Jangan caplok, asal caplok aja. Itu sama aja namanya dengan maling. Aku perlu ingatkan kepada kita semua sebagai pemula, trik re-upload ini adalah hal yang paling dicari-cari kesalahannya oleh pihak YouTube. Itu karena kalau kita tidak bijak dalam melakukan trik ini, kita bisa dikenakan suspend karena kita mencari keuntungan secara pribadi, tapi di lain pihak ada yang kita rugikan dalam trik ini ya geng. Jadi aku sarankan sebisa mungkin hindari cara-cara seperti ini. Hal berikutnya yang perlu kita hindari itu adalah clickbait atau sama saja biasa disebut dengan pembohongan massal atau pembodohan massal ya. Contohnya seperti membuat judul tapi berbeda dengan isi konten video yang ada gitu. Ingat geng ya, ini perlu kita ingat. Orang untuk menggunakan fasilitas internet itu tidak tanpa modal. Kita membutuhkan dana, kita membutuhkan biaya untuk data paket ataupun wifi ya. Itu perlu kita ingat. Tapi begitu kita gunakan itu, ada orang yang merasa tertipu karena mungkin ada yang ingin dia cari suatu hal ya. Dia cari di YouTube, dia lihat judulnya, tapi begitu dia tonton, isi videonya berbeda dengan judul. Bayangkan aja kalau kita ada di posisi orang seperti itu. Itu kejam geng, itu kejam. Itu namanya clickbait atau pembodohan massal. Ya, jangan lakukan hal seperti itu. Mungkin kita lakukan aja lah sesuai dengan jalurnya ya. Seperti air mengalir aja gitu ya. Karena mungkin akan ada waktunya channel kita akan tumbuh kembang dengan baik tanpa merugikan pihak-pihak tertentu atau orang lain. Oke geng ya, mungkin dari video yang aku bagikan ini kita bisa paham semuanya ya, khususnya bagi kita para pemula yang masih harus memenuhi target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ingat, jangan sampai kita melakukan hal-hal terlarang yang barusan aku sampaikan di video ini. Oke geng, mungkin itu aja yang ingin aku ingatkan kembali ya di video ini. Walaupun mungkin di video-video teman-teman yang lain udah ada juga yang mengingatkan hal seperti ini. Semoga ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua sebagai pemula dan bermanfaat untuk kita semua.
Aku Gading, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.